Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Martabak Sintop, channel seputar pembahasan tentang martabak manis dan martabak telur. Oke teman-teman, sebelum saya ngomong panjang lebar, saya ingin disclaimer sedikit ya. Jadi gini, apa yang saya sampaikan ini nanti adalah pengalaman pribadi ya, pengalaman saya sebelum saya jualan, setelah saya jualan, dan sampai saat ini ya. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan hal lain. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasannya aja mengenai cara menentukan harga jual ya. Ini kita sambil bikin ya. Jadi kalau ngomong sambil bikin itu sedikit lancar. Kalau sengaja kita bikin tanpa ada kerepotan, biasanya bertele-tele. Nah ini sebenarnya kita sengaja bikin video malam, ini sekitar jam 9 lebih, untuk menghindari kendaraan ya, ramainya kendaraan, karena saya nggak bawa mic, nggak bawa mikrofon. Saya sengaja bikin video yang malam supaya nggak terganggu, tapi ternyata ini masih ada ya mobil-mobil lewat. Jadi sebelumnya mohon maaf ya. Nah ini kan, aduh, sekarang sudah jam 9 malam. Kalau di tempat kami nih 9 malam ini sudah malam, jarang ada mobil lewat biasanya. Oke, kita kembali ke pembahasannya tadi. Jadi ini video saya tujukan untuk teman-teman pemula ya, untuk teman-teman yang baru ingin memulai jualan tapi bingung untuk menentukan harga jual. Karena sebenarnya saya dulu pun juga gitu. Waktu kita mau jualan kita bingung mau menentukan harga itu gimana caranya. Ya, ini hitung-hitung ya untuk membantu teman-teman supaya nggak terlalu sulit ya. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Untuk yang pertama, teman-teman wajib mengetahui ukuran loyang yang ingin digunakan ya. Kalau punya saya kan segini, 1 jengkal. Ini 22 cm. Ya, ukurannya 22 cm, ukuran lingkar dalam ya. Jangan diukur yang dari sini ke sini, yang dari luar. Yang diukur yang di dalam. Yang di dalam ini 22 cm lingkar dalamnya. Oke. Nah, kenapa kita harus menentukan loyang, ukuran loyang? Jadi saya cerita sedikit sebelum saya jualan dulu. Waktu itu ya kita ada rencana jualan tapi belum tahu apa yang harus dilakukan. Nah, karena rencananya kita mau jualan martabak, ya otomatis sudah pasti kita kan harus memiliki loyang. Maka dari itu saya datanglah ke toko yang jualan loyang ini ya. Nah, di situ dengan bekal tanpa adanya informasi mengenai loyang, saya nekat datang ke toko. Alhamdulillah ketemu bapak-bapak pelayannya. Ketemu bapak-bapak pelayannya. Di situ kayaknya beliau memang sudah berpengalaman tentang martabak ya. Nah, beliau menyarankan ukuran yang digunakan ini, yang saya beli ini kalau nggak salah loyang yang pertama ini. Nah ini ukurannya ukuran 22, bapak menyarankan kayak gitu bapaknya. Nah alhamdulillah itu saya ikuti, saya beli yang ukuran loyang 22 ini. Seiring jalan, seiring waktu kita mulai jualan, kita buka, saat menentukan harga barulah di situ kita tahu sebenarnya loyang yang kita gunakan ini memang pas untuk pedagang kayak kita, pedagang kaki lima di pinggir jalan ataupun di samping Indomaret, ini sama aja ya. Nah, untuk ukuran loyang kayak gitu. Untuk mengenai ukuran selebihnya, ukuran berapa yang biasa dipakai pedagang kaki lima. Kalau setahu saya, ini mulai dari ukuran yang 18, 20, 22, 24 dan 26 kalau nggak salah. Jadi kita ambil yang tengah-tengah, secara umum ini 22.
Ada yang 12, ada yang pakai 18, tapi terlalu kecil menurut saya. Nah, kalau untuk mengenai jenisnya sendiri, jenis dari loyang ini macam-macam. Ye, kan masih ada orang jalan. Padahal sudah nyari waktu yang malam ini. Nah, untuk jenisnya sendiri, saya sambil bikin ya teman-teman. Kita tabur dulu, itu waktunya tabur. Oke. Untuk mengetahui jenisnya loyang itu apa aja, yang kita pakai ini jenisnya biasa. Jadi loyang itu ada yang biasa, ada yang semi premium sama premium. Nah, untuk mengetahui jenisnya itu dari mana, secara umum dari berat. Kalau punya saya ini beratnya 4 kilo yang biasa. Untuk yang semi premium ini kisaran antara 4 kilo sampai 10 kilo. Kalau nggak salah, pokoknya antara segitu. Nah, terus untuk yang premium ini lebih berat. Kisaran antara 20 kilogram. Nah, itulah kalau untuk jenis-jenisnya. Kalau untuk harganya bervariasi maksudnya ya bisa dari jenis, bisa dari daerah. Misal daerah teman-teman dimanapun ya pasti berbeda dengan daerah saya juga. Nah, untuk selebihnya ya silakan teman-teman browsing lah ya. Oke, untuk yang kedua, untuk menentukan harga jual ini yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman lakukan ini melakukan survei lokasi ya. Jadi survei lokasi ini wajib. Kenapa wajib? Jadi kayak gini ceritanya. Dulu pertama kita jualan, setelah kita punya loyang, kita menentukan harga jual tanpa survei lokasi. Padahal sebelumnya di situ di radius 6 km sudah ada yang jualan duluan, tapi kita nggak survei dulu. Disitulah letak kesalahan kita waktu itu. Tapi alhamdulillah harga yang kita jual ya nggak jauh beda kok sama pedagang yang duluan. Waktu itu kalau nggak salah kita mulai jualan dengan harga paling rendah 12.000. Tapi nggak terlalu berbeda jauh lah pokoknya. Jadi untuk mengatasi kesalahan di awal ya. Misal teman-teman menggunakan menentukan harga rendah dari pedagang yang sudah ada ataupun menentukan harga yang lebih tinggi, ini nanti akan memberikan efek, terutama efek buruknya. Kenapa ya? Pembeli ini pasti akan membandingkan harga kita, harga yang lama, terus kualitas kita dengan kualitas yang lama itu kayak gimana. Makanya ini wajib untuk survei lokasi dulu. Kalau untuk radiusnya yang saya tahu untuk pelanggan itu sekitar antara 5 sampai 10 km maksimal. Kadang nggak nyampe pelanggan itu sampai 10 km. Secara umum biasanya 5 sampai 6 kiloan rata-rata itu. Jadi nggak usah jauh-jauh teman-teman melakukan survei lokasi. Lakukan saja sekitarnya antara 5 sampai 10 km itu. Nah, terus untuk yang ketiga, ini kita perlu menentukan bahan yang akan kita gunakan. Kenapa ini juga masuk daftar untuk menentukan harga jual? Ya sebenarnya kalau dibilang wajib ya wajib. Tapi kalau menurut saya ini ya harus. Karena kayak gini, kita menentukan harga jual, kita juga harus menggunakan bahan yang akan kita pakai. Kita juga harus menentukan bahan yang akan kita pakai. Misalnya kita jual martabak kelas premium, nggak mungkin kan kita menggunakan bahan yang biasa. Begitupun sebaliknya. Nah, itu pemahaman secara dasarnya aja ya. Nah kayak gitu. Sebagai contoh bahan yang kita gunakan misalnya tepung terigu, kita menggunakan tepung terigu yang biasa, sedangkan harga jual kelasnya martabak yang premium
ya pembeli itu kan bisa merasakan ya, bisa mengerti, bisa mengetahui kualitas kita sebenarnya itu kayak gimana. Makanya ini saya masukkan ke daftar untuk menentukan harga jual. Nah, untuk yang keempat, kita harus menentukan keuntungan sembari membuat rincian bahan-bahan yang kita gunakan ya. Kenapa kita harus menentukan keuntungan? Ya namanya jualan, nggak mungkin kan kita mau rugi. Nah, di sisi lain mengambil keuntungan itu ya sah-sah aja ya. Mau kita ngambil berapapun ya asalkan masih wajar gitu kan. Nah, saat menentukan keuntungan, ini pasti kita membuat daftar ya teman-teman. Membuat daftar bahan-bahan yang kita gunakan. Misalnya dalam satu loyang kita menggunakan bahan apa aja. Sebagai contoh, misal ya resep-resep yang kita gunakan tepung, gula, terus telur dan lain sebagainya. Itu kan perlu kita rinci semuanya. Misalnya dalam satu loyang itu. Jadi pengalaman saya dulu ya ini yang saya lakukan untuk menentukan harga jual itu, kita membuat daftar dari bahan-bahan yang kita gunakan. Walaupun dalam satu loyang pemakaian bahan itu cuma Rp50, ya itu wajib, tetap wajib kita masukkan. Jadi kayak gitu, ini wajib kita harus membuat list daftar untuk bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, itulah ya teman-teman beberapa tips untuk menentukan harga jual. Selebihnya kalaupun ada kekurangan, terus teman-teman yang lebih berpengalaman ingin memberikan masukan, silahkan. Alhamdulillah saya juga senang. Ini versi saya sesuai pengalaman saya ya. Oke, ini sudah malam, kita mau tutup. Cukup sekian, terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.